Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, yang dimana seluruh pesantren yang ada di Indonesia hampir semuanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Dan Anda membenci Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian itu? Kaum muslimin wal muslimat, ayuhan netizen, tahukah kalian bahwasanya kaum Wahabi itu sangat mengagumi Imam Ibnu Taimiyah? Tetapi apakah mereka sudah membaca karya atau kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah? Biasanya kaum Wahabi itu menganggap bid'ah mentalkini mayit setelah mayit dikubur. Padahal di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah, yaitu dalam kitab Majmu'ul Fatawa, tepat di juz ke-24 halaman 297, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, wa qad thabata annal maqbura yus'alu wa yumtahanu wa annahu yu'maru bid-du'a ilahu. Orang yang sudah dikubur itu nanti akan ditanya oleh malaikat dan dia akan diuji. Oleh sebab itulah wa annahu yu'maru bid-du'a ilahu. Oleh sebab itu kita dianjurkan oleh Nabi untuk mendoakan mayat yang sudah dikubur. Falihadza, oleh karena itu, qila innat talqina yanfa'uhu, innat talqina yanfa'uhu. Mentalqini mayit setelah mayit itu dikubur bermanfaat bagi mayit. Fa innal mayyita yasma'un nida'ah, sebab sungguh mayit itu bisa mendengar panggilan. Kama thabata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan yang sudah ada dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, innahu la yasma'u qur'ani alihim, sungguh mayit itu mendengar bunyi langkah sandal mereka. Wa annahu qala, dan Nabi bersabda, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, kalian itu yang masih hidup tidaklah lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada mayit-mayit yang ada di kubur. Ini fatwa Imam Ibnu Taimiyah, talqin mayit setelah mayit itu dikubur bermanfaat bagi mayit. Dan bahkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz ke-24 halaman 299, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, wa minas sahabati man kana yaf'aluhu, dan di antara sahabat Nabi yang melakukan talqin mayit setelah mayit dikubur adalah Ka'abi Umamah al-Bahili, contohnya sahabat Abu Umamah al-Bahili, wa Wathilah ibnul Asqa'i, dan sahabat Nabi yang bernama Wathilah ibnul Asqa', wa ghairihima minas sahabati, dan sahabat-sahabat yang lain. Wa min ashabi Ahmada man istahabbahu, dan di antara ashabnya Imam Ahmad bin Hambal ada ulama yang menyenangi atau menganjurkan talqin mayit setelah mayit dikubur. Wa tahqiqu annahu jaizun, sehingga kesimpulannya tahqiq yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah annahu jaizun, mentalqini mayit setelah mayit dikubur itu hukumnya boleh. Ini fatwa ulama sanjungan kaum Wahabi, talqin mayit boleh, bukan bid'ah. Dan begitu juga di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, karya daripada Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz pertama halaman 264, wa nuqila an Ahmad bin Hambalin fi mansakil marudhi at-tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai, dan telah dinukil daripada Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab manasiknya Imam Al-Marudhi, bahwa Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kita at-tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai, bertawasul dengan Nabi ketika berdoa kepada Allah. Nabi yang sudah wafat dianjurkan kita oleh Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kita kalau berdoa bertawasul dengan Nabi yang sudah wafat. Hal ini juga dipertegas oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang lain yang bernama Al-Ikhnaiyah, tepat di halaman 410. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ini kutipannya ya, wasalillah hajataka mutawassilan ilaihi binabihi sallallahu alaihi wasallam tuqda minallahi azza wa jalla, dan mintalah engkau Imam Al-Marudhi, kata Imam Ahmad kepada muridnya yang bernama Imam Al-Marudhi, mintalah kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah, hajataka, apa yang kau butuhkan, minta kepada Allah dengan cara mutawassilan ilaihi binabihi, bertawassul kepada Allah dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Tuqda minallahi azza wa jalla, niscaya apa yang kau minta kepada Allah setelah bertawassul dengan Nabi, apa yang kau minta akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini fatwa daripada Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dan memang Wahabi itu, apalagi pendirinya Wahabi itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal bertawasul dengan orang yang sudah wafat. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat justru dianjurkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Bukan syirik, bukan bid'ah, bukan sesat. Kemudian mari kita baca dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya daripada Imam Ibnu Taimiyah juz ke-24 halaman 366. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kasawmi was salati wal qiraati was sawabu annal jami'ah yasilu ilaihi. Ulama masih berbeda pendapat tentang apakah pahala yang dilakukan oleh tubuh manusia pahalanya bisa sampai kepada mayit. Contohnya pahala puasa, pahala sholat, dan pahala ngaji Al-Quran. Was-sawabu annal jami'ah yasilu ilaihi. Tetapi pendapat yang benar adalah annal jami'ah yasilu ilaihi. Semua pahala itu, baik pahalanya puasa, pahala sholat, maupun pahala ngaji Al-Quran akan sampai kepada mayit. Ini fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Sekarang yang membid'ah-bid'ahkan siapa? Kan pengagum Imam Ibnu Taimiyah. Kan lucu menyanjung Imam Ibnu Taimiyah tetapi menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan fatwa daripada ulamanya sendiri. Macam mana pula lah Wahabi. Kemudian kita membaca dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah tepat di juz ke-22 halaman 506. Wa ammat tasbihu bima yuj'alu fi nidhamin minal kharazi wa nahwihi faminan nasi man karihahu wa minhum man lam yakrahu wa idza uhsinat fihi niyyatu fahuwa hasanun ghairu makruhin. Sedangkan zikir ataupun bertasbih, zikir membaca ini dan itulah dengan cara bima yuj'alu fi nidhamin minal kharazi, dan dihitung itu dengan rangkaian-rangkaian mani-mani atau yang sekarang kita kenal dengan biji tasbih. Artinya zikir menggunakan tasbih, wanahwi dan semacamnya. Faminan nasi man karihahu. Ada ulama yang memang tidak menyenanginya. Wa minhum man lam yakrahu. Tetapi juga ada ulama yang tidak membencinya. Wa idza uhsinat fihi niyyatu fa huwa hasanun. Apabila niatnya ketika zikir menggunakan biji tasbih itu baik, fa huwa hasanun, maka hal itu juga baik, ghairu makruhin, dan tidak makruh. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Tetapi fatwa daripada sutat-sutat Wahabi ternyata menganggap bid'ah, bahkan kadang menyerupai orang kafir katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita baca juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya daripada Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, tepat di juz ke-22 halaman 272. Kama anna nafsa qiyami ramadhana lam yuqitin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi adadan muayyanan bal kana huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi ramadhana wa la ghairihi ala 13 rakaatan lakin kana yutilu rakaati. Hakikat daripada qiyamu Ramadan atau sholat tarawih tidak pernah ditentukan jumlah bilangannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal kana huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi ramadhana wa la ghairihi ala 13 rakaatan. Tetapi Nabi sendiri tidak pernah lebih sholat sunnah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak pernah lebih sholat 13 rakaat. Lakin kana yutilu rakaati, tetapi rakaatnya diperlama oleh Nabi. Ini cuma penjelasan Nabi itu kalau sholat sunnah baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak pernah lebih 13 rakaat. Bukan harus 13 rakaat. Jadi boleh sholat sunnah 2 rakaat monggo, 4 rakaat monggo, silakan 8 rakaat monggo, kemudian 10 rakaat monggo. Yang jelas kalau Nabi sendiri tidak pernah lebih 13 rakaat. Bukan harus 13 rakaat. Ingat ini ya. Kemudian falamma jama'ahum Umaru ala Ubay bin Ka'bin kana yusalli bihim 20 rakaatan thumma yutiru bi 3. Setelah Sayyidina Umar mengumpulkan masyarakat untuk bermakmum kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, yaitu sholat tarawih, kana yusalli bihim, maka sahabat Ubay bin Ka'ab sholat qiyam Ramadan atau tarawih bersama masyarakat 20 rakaatan, sebanyak 20 rakaat, thumma yutiru bi 3. Setelah itu witir 3. Ila angqol wa man dhanna
anna qiyama ramadhana fihi adadun muwaqqatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu faqad akhta'ah. Barang siapa yang menyangka bahwa qiyamu Ramadan, bahwasanya sholat tarawih itu ada jumlah bilangan tertentu dari Nabi sehingga la yuzadu fi, gak boleh ditambah, wala yunqasu minhu, dan juga gak boleh kurang, faqad akhta'ah. Orang yang punya prasangka semacam ini sudah melakukan kesalahan. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Nabi sendiri tidak pernah menentukan bilangan jumlah sholat tarawih. Bahkan sejak zaman Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atau sahabat Ubay bin Ka'ab, sholat tarawih qiyamul Ramadan dilakukan sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Bahkan di kota Mekah pun di Masjidil Haram yang dipraktekkan sebanyak 20 rakaat atau 23 rakaat sawitirnya. Lagi-lagi yang menuduh sesat siapa? Yang menuduh bid'ah siapa? Banyak itu sutat-sutat Wahabi itu yang ngomong teriak-teriak bid'ah itu. Kon sopo katanya menyanjung Imam Ibnu Taimiyah. Ini barusan yang kami bacakan adalah beberapa fatwa-fatwa ulama sanjungan kalian sendiri, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Ternyata semuanya itu tidak dianggap bid'ah, tidak dianggap sesat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Maka dari itu kami sarankan kepada kalian yang sok-sok yes mengagungi, menyanjung Imam Ibnu Taimiyah, baca dong kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, baca, jangan cuma teriak cinta, ngefan, seneng kepada Imam Ibnu Taimiyah, ternyata tidak tahu fatwanya Imam Ibnu Taimiyah. Kan kasihan dan sangat memalukan plus memilukan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.